juga ada yang kita bagi ya, ada yang khusus bahan alam, ada yang sintesis ya. Jadi kita untuk bahan baku yang memang sering digunakan dalam sediaan obat bahan alam, gitu ya. Nah, bagaimana supaya adik-adik setelah lolos praktikum ini bisa membuat sama melakukan karakterisasi mutu? Maka ada sub CPMK-nya, itu ada dua. Yang pertama, adik-adik harus mampu membuat bahan baku. Dan yang kedua, adik-adik mampu melakukan karakterisasi mutu, gitu ya. Nah, secara desainnya, nanti membuat bahan baku, apa yang akan kita buat bahan bakunya? Itu ada 3 ya, adik-adik ya. Ada Simplicia herbal ya, yang namanya herbal berarti dari tanaman. Kemudian ada amilum ya, dan juga ada minyak atsiri ya. Yang mana nanti kita praktikumnya itu akan ada 8 ya, 8 pertemuan ya. Kalau dikalikan 2 kan 16 totalnya ya sebenarnya, tapi kan dimampatkan jadi 8. Di mana yang kita nanti benar-benar nge-lab itu untuk mencapai tujuan ini itu adalah 5 minggu ya. Jadi 3 minggu kita akan membuat dan mengkarakterisasi mutu Simplicia herbal, 1 minggu membuat dan mengkarakterisasi mutu amilum, dan 1 minggu untuk membuat dan mengkarakterisasi minyak atsiri, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah, adik-adik akan mempresentasikan hasilnya di pleno ya, yang akan dilaksanakan pada minggu ke-6 ya. Ya, setelah itu adik-adik pengen ada ujian nggak ya? Tidak. Ya, wah kencang banget ya. Nggak mau ujian kan kalian? Ye. Kalau kita untuk praktikum farmakognosi kita tidak ada ujian ya, tapi adanya final project ya. Apa itu? Nanti akan saya jelaskan. Sampai sini paham ya? Jadi harus ada di kepala kalian, kalian itu harus bisa membuat dan mengkarakterisasi mutu. Kalau belum bisa dua hal tersebut ya belum lulus kayak gitu ya. Nah, kenapa ini penting kalian pelajari? Ya, siapa tahu adik-adik nanti ada yang bekerja di industri ya, mau industri farmasi atau industri obat bahan alam, pasti butuh dua kemampuan ini ya, buat sama mengkarakterisasi. Nah, ini tuh sebenarnya juga ada kaitannya dengan mata kuliah lain ya, adik-adik ya. Nanti kita lihat ya, kenapa ini berkaitan. Kan kalian masih semester 3 kan ini. Nah, ini untuk praktikum mingguannya ya. Jadi setiap minggu Anda praktikum, ini gambaran kegiatannya ya. Sebelum praktikum itu akan ada pretest ya. Pretest waktunya cuma 10 menit. Soalnya gampang asalkan Anda membaca ya. Jadi tidak perlu yang terlalu heboh Anda eh, melakukan kecurangan di sana sini. Anda cukup membaca saja. Kalau Anda belajar pasti bisa mengerjakan pretestnya. Kemudian ada pelaksanaan uji atau praktikum sesuai dengan topiknya. Dalam praktikum itu adik-adik nanti bisa saja kelompok 1 itu beda dengan yang dikerjakan dengan kelompok 2 dan seterusnya. Jadi Anda harus cek Anda minggu itu dapatnya apa. Pretestnya berkaitan dengan yang akan dipraktikumkan di minggu tersebut ya. Kemudian selama praktikum kita butuh beberapa instrumen. Instrumen praktikum ya yang sifatnya administratif ya. Yang pertama itu ada lembar kerja. Lembar kerja itu harus di-print tiap kelompok. Ya, saya sudah menyiapkan ada 11 atau 12 lembar kerja itu. Silahkan di-print dan dibawa. Ya, itu desainnya memang sengaja disesuaikan dengan industri pada umumnya ya. Jadi itu semacam batch record atau eh, catatan atau rekaman apa saja yang Anda lakukan seperti itu. Rasa-rasanya sih saya sudah mengisi akun hebatnya, tapi baru kelas A. Jadi tunggu aja maksimal malam ini semuanya akan terupload. Jadi Anda bisa download dan pelajari.
Kemudian yang kedua adalah panduan praktikum. Nah, untuk tahun ini adik-adik, panduan praktikum itu kami susun dalam bentuk buku ajar. Soft file-nya akan saya bagikan ke Hebat, tapi ini wajib diperhatikan ya. Jangan Anda share ke pihak manapun. Karena ini kami sedang mengurus ISBN-nya ya. Jadi nanti kalau Anda ketahuan nyebar, itu akan kami sanksi ya. Kemudian ada referensi. Nah, referensi itu apa? Bisa itu dari Farmakope Herbal Indonesia, Farmakope Jepang, European Farmakope, atau Thailand Herbal Farmakope, atau Indian Farmakope. Nanti saya upload ya farmakopenya. Silahkan Anda cek hari itu tuh sampel Anda apa sih? Misalnya dapatnya kelompok 1 cengkeh gitu. Jadi print yang berkaitan dengan cengkeh gitu. Supaya kalian kalau diskusi sama dosennya, itu tidak diem gitu ya. Kemudian di sela-sela nunggu farmakognosi itu beberapa pengujiannya itu butuh waktu untuk menunggu ya. Ada yang nunggunya sampai 1 jam seperti itu. Nah, apa yang Anda lakukan? Anda tidak nganggur, tetapi ada soal evaluasi. Soal evaluasi itu tercantum di buku ajar atau panduan praktikum ya. Setiap topik itu pasti ada soal evaluasi. Nah, itu bisa Anda kerjakan diskusi ya di dalam kelompok. Tetapi nanti itu dikumpulkan ke Hebat secara individu gitu ya. Di hari itu juga harus diselesaikan. Soalnya berupa pertanyaan-pertanyaan ya yang berkaitan dengan eh, tahapan dari praktikumnya. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Mengapa? Kurang lebih seperti itu. Kemudian biasanya 30 menit sebelum berakhir itu adik-adik akan ada progress report dengan dosen pembimbing ya. Isinya diskusi, melaporkan tadi dapatnya apa sih di praktikum ini gitu ya. Kemudian nanti setelah selesai praktikum, Anda harus menyusun laporan praktikum mingguan yang mana dikumpulkannya H+7 praktikum. Jadi itu akan jadi syarat untuk dapat mengikuti praktikum selanjutnya, gitu ya. Jadi total untuk 1 kali praktikum itu 200 menit ya total waktunya. Itu terdiri dari kegiatan-kegiatan ini. Tuh. Nanti kalau ada yang mau tanya, saya buka di sesi pertanyaan ya, atau kalian raise hand juga atau motong boleh ya. Kemudian, kok iseng. Nah, ini adalah dosen pembimbingnya ya. Kode angka bukan berarti itu adalah kelompoknya ya. Untuk pembagian kelompok itu juga sudah saya post di Hebat. Satu kelas itu ada 4 kelompok ya, tetapi ada kelompok A dan kelompok B. Mana yang kelompok A, mana yang kelompok B, silahkan dicek. Kenapa dibagi seperti itu? Karena dalam 1 hari praktikum itu biasanya praktikumnya tidak hanya 1 topik. Ada yang 2 topik, ada yang 3 topik. Ya, makanya nanti akan dibagi. Kelompok A mengerjakan apa dulu, kelompok B apa, gitu ya. Nah, coba diamati jamnya ya, adik-adik ya. Ini memang agak berat ya, jujur saya aja juga berat ya kalau praktikum jam 7. Tapi kita sama-sama berusaha ya. Untuk hari Senin atau kelas D itu mulainya jam 7 sampai jam 10.20. Kemudian Senin siang itu jam 1 sampai 16.20. Jadi kalau Anda hitung pasti ini 3 jam 20 menit ya, karena 200 menit. Kemudian kelas C itu jam 1 sampai 16.20. Kelas A itu jam 7 sampai jam 10.20. Kelas internasional itu jam 1 sampai 16.20 hari Jumat ya. Di sini belum saya lampirkan karena kalau untuk internasional saya sudah membagi per dosennya siapa ya. Seperti itu. Ini kemungkinan dosen kalian akan berbeda dari praktikum botani ya, dosen pembimbingnya. Mana ya? Nah, kemudian ini untuk
kriteria penilaiannya ya adik-adik ya. Jadi untuk praktikum ini, itu kalian mau dapat A gitu sangat memungkinkan. Karena apa? Karena komponen nilainya itu ada ada yang sifatnya kelompok, ada yang sifatnya individu ya. Nanti saya tunjukkan mana yang kelompok, mana yang individu. Yang pertama adalah nilai pretest ya. Jadi pretestnya itu akan ada 5 kali pretest. Yang mana itu berkontribusi terhadap 10% nilai kalian. Kemudian ada nilai tugas harian. Tugas harian itu apa sih? Ya, ini laporan praktikum dan juga kok laporan praktikum, sorry, bukan laporan praktikum ini. Laporan praktikum itu hanya salah satunya ya. Tugas harian itu nanti dinilai dari beberapa aspek ya. Saya akan tunjukkan nilainya itu apa saja sih yang dinilai gitu. Jadi dosen akan menilai kalian di hari itu juga. Itu nilainya 30% dari total. Kemudian nanti ada pleno atau presentasi, nilainya 20%, dan ada final project, nilainya 40%. Ya, jadi memang tidak ada ujian ya untuk praktikum ini. Gitu. Kemudian, nah untuk tugas-tugas tadi saya sudah menginformasikan ya, ada laporan praktikum mingguan, kemudian ada soal evaluasi sifatnya individu, ada PPT pleno, dan ada laporan final project-nya. Nah, ini untuk sampelnya ya adik-adik ya. Tadi saya sudah info kan, minggu 1 sampai 3 dan minggu 4, berarti ya, karena 1 sampai 3 itu kalian itu mengkarakterisasi mutu, jadi mengecek kualitasnya ya. Minggu keempat itu membuat minyak atsiri, ya. Itu untuk kelompok 1 itu cengkeh ya, kelompok 2 itu sereh, kelompok 3 itu adas, dan kelompok 4 itu kayu putih, daun kayu putih. Kemudian nanti di minggu kelima itu akan ada pembuatan minyak kelapa, baik cara panas atau dingin, dan juga pembuatan pati kentang. Kemudian minggu setelahnya itu nyusul ya, karena ini kalian diberikan waktu untuk mengerjakan final project-nya ya. Jadi final project itu nanti akan ada waktu 2 minggu untuk kalian mengerjakan. Hanya saja eh insya Allah minggu depan itu ya, saya akan membagikan ya. Kelompok ini dapat final project tanamannya apa gitu ya. Jadi Anda sudah harus mulai mencari, kemudian Anda membuat simplisia ya. Membuat simplisia dari mulai dia mensortir ya, pemilihan, kemudian Anda cuci ya, Anda rajang ya, kemudian Anda keringkan sampai Anda serbukan. Itu sampai Anda cek mutunya seperti apa gitu. Nah, ini terkait dengan peralatan yang perlu adik-adik siapkan ya. Yang selain ini itu akan kami sediakan ya. Yang pertama adalah objek glass dan cover glass ya. Ini digunakan untuk identifikasi mikroskopik. Jadi per orang atau per kelompok lah minimal harus ada. Kemudian tang penjepit kayu itu untuk mikroskopik juga yang pernah kalian pakai untuk bedah. Kemudian ada pipet kaca ya, bisa besar atau kecil. Ya, itu per orang bawa aja ya, karena itu akan berguna untuk mikroskopik dan juga nanti pas KLT ya. Kemudian ada jar kaca. Nah, jar kaca ini semacam sisa selai juga boleh ya adik-adik ya. Yang penting diameternya itu minimal 6 cm, tingginya itu minimal 11 cm ya. Kalau saya ngomong kayak gini, Anda jangan nyari yang 6 kali 11 ya. Cari yang boleh lebih dari ini ya. Intinya ini adalah minimalnya. Permukaan bawah itu harus rata ya, dipastikan rata karena ada beberapa botol selai atau apa jenenge jar selai itu yang bawahnya itu agak cembung atau cekung. Nah, itu tidak boleh. Cari yang benar-benar data rata. Nanti saya akan tunjukkan ya contohnya seperti apa. Kemudian Anda bawa toples kaca yang 1 literan, itu 2 buah untuk setiap kelompok.
Nah, kalau ini sih bebas ya, tidak harus baru ya. Kalau Anda punya di rumah bekas kue lebaran atau apa. Dan ini kalau yang kedua ini tidak wajib untuk cembung ya, karena ini untuk pembuatan minyak kelapa nanti. Kalau kalian tanya jar kaca ini untuk apa? Itu untuk kromatografi lapis tipis ya. Kemudian bawa tisu ya, jangan saling meminta tiap kelompok tisu atau lap ya, atau kanebo ya, sendiri-sendiri. Gitu ya. Kemudian, nah, selanjutnya, Prof. Ratna udah hadir belum ya? Belum ya. Untuk selanjutnya itu ada terkait dengan kedisiplinan ya. Untuk toleransi keterlambatan, ya, artinya apa? Anda telat gimana? Boleh ikut praktikum nggak? Boleh, kalau kurang dari 15 menit, ya. Tetapi konsekuensi Anda terlambat itu banyak ya, nggak banyak sih, 2 ya. Yang pertama, kalau Anda, telat 15 menit otomatis Anda nggak bisa mengerjakan pretest, karena pretest itu 10 menit waktunya, pasti udah ditutup itu pretestnya. Kemudian kalau Anda akumulasi total keterlambatannya lebih dari 200 menit kan berarti 1 kali pertemuan tuh, ya dianggap tidak lulus karena praktikum harus 100% gitu, ya. Kemudian dalam praktikum ini kehadirannya wajib 100%. Wajib mengikuti semua agendanya. Bagaimana jika Anda sakit atau ada tugas fakultas misalnya harus disuruh mewakili fakultas lomba apa atau PIMNAS atau apa. Nah, itu adik-adik memungkinkan untuk pindah hari praktikum, yang mana adik-adik bisa. Tetapi harus izin dulu dengan koordinator atau PJMK-nya gitu ya. Dan kalau Anda reschedule hari itu maksimal yang diperbolehkan hanya 2 kali saja gitu. Kemudian selama praktikum adik-adik tidak boleh mengakses HP ya. Disimpan HP-nya, dimasukkan ke dalam tas setelah selesai pretest ya. Pretestnya nanti akan bawa HP. Kenapa nggak boleh? Karena kami lihat itu kalau Anda tuh banyak main HP-nya ya kalau pas praktikum. Tapi kalau Anda butuh misalnya harus browsing, harus cari apa ya, harus mengerjakan itu bisa membawa laptop ya. Satu kelompok satu ya. Terus tugas individunya dikerjakannya gimana? Tugas individu itu ditulis tangan ya di atas kertas HVS. Nanti kalian masing-masing bawa HVS saja ya. Kemudian kalian dilarang keras untuk share QR code pretest ke teman lain. Kalau sampai itu ketahuan, Anda nilai praktikumnya akan dianggap 0. Kalau tidak ada yang mengaku di kelas itu semuanya anggotanya saya nolkan gitu ya. Sudah saya bilang bahwa pretestnya ini mudah kalau Anda baca. Soalnya harus diambil dari buku, wes gitu aja. Ya. Kemudian Anda wajib mengeprint referensi yang dibutuhkan sesuai sampel atau simplisia yang diuji pada hari tersebut. Kemudian untuk perempuan yang rambutnya panjang, rambutnya diikat ya. Yang berjilbab, tolong pakai jilbab yang sesimpel mungkin ya. Sekarang lagi musim apa sih namanya? Pasmina yang dari kaos atau apa gitu ya. Itu kan bisa dirapikan ya. Jangan pating keleweran ya, karena itu nanti akan membuat Anda tidak nyaman praktikum ya. Kemudian sepatu tolong menggunakan sepatu yang tertutup. Jangan pakai sandal karena untuk kenyamanan kalian juga. Kemudian jas labnya dikancingkan ya. Seperti itu. Saya tulis tekankan ya. Ya baik. Kemudian ini adalah eh rubrik yang akan dinilai. Yang pertama adalah praktikum mingguan ya. Anda nanti saya kasih contoh borang penilaian yang saya berikan ke dosen-dosen ya, seperti apa supaya Anda tahu tampilannya. Yang jelas dalam praktikum mingguan itu Anda akan dinilai ya. Nilainya ada yang sifatnya kelompok, ada yang sifatnya individu.
ya. Misal, kesiapan praktikum itu adalah nilai kelompok ya. Kelompok Anda tuh siap praktikum nggak sih? Gitu. Indikatornya apa? Indikatornya itu lembar kerja itu sudah di print dan sudah apa? Di situ misalnya belum ada jumlah alat bahannya, Anda sudah mengisinya seperti itu. Kemudian sudah melakukan pembagian tugas. Jadi di lembar kerja itu Anda sudah tentukan siapa yang akan mengerjakan bab tersebut. Gitu ya. Nanti saya kasih lihat ya contohnya lembar kerja itu seperti apa. Kemudian Anda siap atau enggak itu bisa dilihat dari pas datang praktikum habis pretest, Anda tuh eh, langsung menyiapkan alat dan bahan nggak sih? Atau masih bingung, ini alatnya apa ya? Malah tanya laborannya, untuk ini kita perlu apa saja ya? Gitu, langsung dinilai itu nggak siap ya. Kalau Anda sudah melakukan ketiganya, nilainya akan 3. Kalau cuma melakukan 2, nilainya adalah 2 ya. Intinya 3 kolom ini kalau dijumlahkan nilainya 10 ya. Nanti dikali 10 itu akan jadi nilai kalian gitu. Kemudian aspek kedua adalah partisipasi dalam diskusi. Nah, itu dinilai nanti saat diskusi dengan dosen. Untuk partisipasi dalam diskusi itu nilainya individu ya. Jadi itu yang membedakan Anda dengan apa teman Anda dalam satu kelompok ya. Intinya adalah Anda fokus mendengarkan nggak sih gitu. Kemudian Anda inisiatif merespon nggak sih ketika ditanya gitu. Ditanya misalnya, tadi ini gimana hasilnya? Diem semua. Ya wis lah gak berinisiatif ya. Kemudian memberikan pendapat dengan sistematis. Kalau misalnya ditanya tentang kok bisa gitu, kenapa gitu. Nah itu kalau melakukan ketiga-tiganya itu nilainya 3 ya. Kemudian hard skill dan hasil praktikum itu nilainya kelompok ya. Apakah kelompok Anda mengisi lembar kerja dengan lengkap? Apakah tahapannya itu dikerjakan sesuai dengan panduan dan secara urutannya sudah benar? Apakah Anda itu memahami setiap tahapan dan apakah kelompok Anda itu mengerjakan praktikumnya sesuai dengan waktu yang diberikan, gitu ya. Jadi ini kok saya yakin sih kalau Anda mengerjakannya sudah belajar dari rumah, sudah mempersiapkan diri, itu pasti nilainya 10 ya. Kemudian ini adalah nilai presentasi ya, untuk presentasi yang ada di minggu ke-6. Apa yang dinilai? Itu dua yang saya garis biruin itu adalah nilai kelompok. Artinya apa nilai kelompok itu? Sama untuk setiap orang. Ya, kalau kelompok Anda jelek ya karena kerjasamanya nggak bagus ya, ya wis itu rezekimu ya. Berarti Anda nilai nilai di 2 kolom ini akan jelek semua. Ya, yang bisa menentukan hanya di kolom ketiga. Seperti itu ya. Nanti Anda baca sendiri ya. Kemudian ini adalah nilai proyeknya yang 40% tadi. Nah, itu Anda lihatlah. Enak kan nilai 3 kolom ini adalah nilai kelompok yang mana setiap orang akan sama. Sedangkan nilai di kolom keempat itu adalah nilai individu. Ya, setiap orang akan berbeda. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Permisi Bu, izin bertanya. Iya, Syahwa tanya apa? Untuk jadwal yang praktikum kelas D, itu kan dari jam 7 sampai 10.20. Mm-mm. Nah, itu di jam 10 kita ada farmasi praktis satu. Ya nanti tak tak bilangin itu sudah saya infokan kepada Prof. Retno. Kayaknya Prof. Retno itu sudah ngomong ke Pak Cis ya. Memang ada jadi kayaknya itu prodinya itu salah mengeplotkan jadwal. Harusnya praktikum ini karena sistemnya blok ya. Pengertian satu SKS itu gini deh, satu SKS praktikum itu satu pertemuannya 100 menit ya. Tapi kan kita blok ya. Kita blok, jadi kalau satu pertemuan tadinya 100 menit, kalau digabung di blok itu jadinya kan 200 menit. Anda kuliahnya jam berapa kelas D ini aslinya? Teorinya. Jam Kuliah teori 7. kemarin loh, jam Oh, 7. kemarin setengah 8. Setengah 8. Kalau kemarin, yang kemarin. Iya, kan itu kondisinya kalau teori. Teori satu SKS itu kan satu SKS kan 50 menit.
Nek praktikum 1 SKS itu 100 menit. Yo berarti kan masuk jam itu kalian mau praktikum jam 6. Ayo. Kan nggak bisa kan? Kita paling awalnya jam 7.00. Farmasi praktis itu kemungkinan yang akan mengganti jadwalnya. Nanti coba saya diskusikan lagi. Prof. Retno udah hadir belum ya? Untuk konfirmasi? Oh, belum. Ya, nanti tetap Anda jam 7 ya. Baik, terima kasih Bu. Atau kalian mau praktikumnya kan 10 ya. Praktikum jam setengah 7. Ya apa bentukannya? Gak mau, Bu. Tuh kan, Diana sudah teriak-teriak gak mau. Ya ya oh berarti berarti kalian berpacu dengan waktu gitu jam 10 harus selesai. 10 pun kan Anda pasti telat farmasi praktisnya ini. Ya nanti tunggu info ya. Ini jam 7 aja Anda datang gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan? Saya sebelum lanjut ke ngomongin teknisnya. Saya lanjut sih ya. Kemudian ini adalah teknis untuk setiap minggu ya. Jadi nanti ini saya upload di Hebat juga ya adik-adik ya, silahkan dipelajari. Supaya kita tidak molor karena dalam satu hari itu ada beberapa praktikum, maka saya mengatur waktunya ya. Untuk minggu pertama atau besok itu ada 3 hal yang akan kita lakukan ya. Di mana saya tak kopikan ininya aja. Kelihatan nggak ya nek sakmene? Kalian kelihatan kan? Nah, Kelihatan, ini Bu. Dek, ya. Untuk minggu pertama, perhatikan kelompoknya ya. Karena ada yang ngerjainnya 4 kelompok itu sama, ada yang beda. Minggu pertama itu ada 3 hal yang kita lakukan ya. Yang pertama, pembuatan simplisia. Anda nanti, itu agenda garis besarnya saya ceritain ya. Anda akan dikasih kunyit ya, kunyit rimpang. Itu Anda buat simplisianya ya. Sudah dapat teorinya ya. Dari dia itu sortasi basah atau pemilihan. Jadi dia itu nanti dipisahkan kunyit yang bagus mana, yang nggak bagus mana ya. Dipisahkan. Nah, yang bagus-bagus tadi itu terus kita proses apa setelah sortasi basah? Pencucian ya. Dicuci di bawah air mengalir, kemudian habis itu dirajang atau dikecilkan ukuran partikelnya ya. Habis itu nah, kan nggak mungkin kan mengeringkannya di kampus, maka Anda membawa plastik ya. Bawa aja plastik, karena setelah dirajang atau ditiriskan, nanti Anda akan membawa pulang simplisia tersebut untuk dibawa ke rumah masing-masing ya. Dikeringkan sampai kering, kalau sudah kering baru dikumpulkan. Kemudian ini lokasinya di lantai 9 dulu ya adik-adik ya, di lantai 9 di MPL 2 ya. Jadi Anda datang itu nanti eh, nggak akan ada penjelasan seperti ini lagi. Anda datang langsung membagi tugas dan melaksanakan tugasnya ya. Kemudian kita akan juga melakukan penetapan kadar abu total. Jadi adik-adik nanti supaya waktunya efisien Anda datang pertama kali pakai Just Lab ngerjain pretest. Habis ngerjain pretest itu Anda langsung nimbang ya, nimbang wadahnya atau krusnya itu. Kemudian dikasih sampelnya. Nah, soalnya ini masukin ke tanurnya atau furnace-nya itu bareng-bareng 4 kelompok ini. Dia nanti kita tunggu sampai suhunya 800 derajat Celcius dan itu butuh waktu yang lama. Jadi Anda nimbang, masukin sampel ke botolnya, masukin ke oven atau furnace-nya. Terus habis itu tinggal aja dulu gitu karena suhunya lama ya sambil sesekali dilihat. Kalau sudah, Anda jalan ke pembuatan simplisia ya.
Ini masih di lantai 9 ya, cuci-cuci sampai rajang-rajang. Kalau sudah Anda identifikasi makroskopik dan mikroskopik simplisia, itu kita pindah ke lantai 7 ya, ke lab botani. Seperti itu. Untuk minggu pertama itu agenda kelompok 1 sampai 4 itu sama semua. Kemudian untuk minggu kedua itu ada 2 yang kita lakukan. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu mengerjakan hal yang sama. Kelompok 3 dan 4 itu agak berbeda ya yang dikerjakannya. Nanti baru di minggu ketiganya kalian gantian ya. Kelompok 1 dan 2 mengerjakan yang minggu kemarin dilakukan 3, 4. Kelompok 3 dan 4 mengerjakan yang dilakukan kelompok 1 dan 2. Kenapa seperti itu? Karena kita ada keterbatasan alat gitu ya. Kemudian di minggu keempat itu nanti ada yang sama, tetapi praktikum keduanya itu berbeda ya. Nanti Anda lihat sendiri di sini ya. Nah, kemudian setelah selesai 4 sampai 8 Desember itu ada pleno. Kemudian Anda mulai bisa mengerjakan final project-nya di minggu ke-7, 8 ya. Gitu itu. Kemudian mana sih? Nah, ini ya jam-jamnya ya adik-adik ya yang saya ceritakan tadi habis pretest Anda langsung nimbang-nimbang untuk PK Abu, kemudian bikin simplisia, mengerjakan identifikasi makroskopik dan mikroskopiknya cuma 1 jam waktunya diperhatikan. Kemudian identifikasi benda asing itu di lantai 7 juga. Dan diskusi atau progress report ke dosen pembimbing ya. Ini sudah saya buat kelas pagi dan sore. Maksudnya yang pagi itu yang mulainya jam 7, yang sore yang mulainya jam 1 gitu. Ini juga sama ya. Tolong setiap mau praktikum diperhatikan baik-baik waktunya ya. Supaya kita bisa on time. Nah, ini rasanya coba baca sendiri aja. Saya akan coba tunjukkan ya untuk lembar kerja. Nah, ini Prof. Retno sudah hadir ya. Prof. Iya, Retno baru berhenti. gabung. Nggih, ngapunten Prof, saya mulai dulu ya Prof tadi. Iya, nggak apa-apa. Ada Prof, video tim saya ternyata. oh nggih, ngapunten. Prof, ini ada pertanyaan dari kelompok kelas D Prof tadi terkait dengan jam praktikum mereka. Sebentar saya lihat kan. Untuk kelas D ini itu mana tadi? Yang kemarin kita bahas itu loh, Prof. Mereka itu jam 10 ada farmasi praktis yang kelas D ini. Nabrak ya, berarti ya. Iya, sementara untuk praktikum farmakognosi kalau 200 menit sampainya 10.20. Mereka 10.20, kelas farmasi praktisnya jam berapa? jam 10, Prof. Saya sudah bilang Pak Cisma itu, kemarin katanya mau digeser farmasi praktisnya. Iya. Tak ingatkan kembali ke Pak Cisma ya. Iya, kita nggak Farmasi, akan jadi 6.30 kan, Prof ini ya. kenapa? Enggak Kita mungkin. iya. Mau pagi Tarek, 6.30. Sesok Senin berarti nih ya. Iya, iya, Prof. Farmasi praktis berapa adik-adik? Farmasi praktis 1, Ibu. Satu ya, coba saya sudah ingatkan Pak Cisma waktu itu. Oke, saya teleponkan Pak Cisma ya. Oke, ya. Nanti saya kabari sebentar lagi, Bu Rosita. Kok stop share? Iya, kurang lebih seperti itu. Prof. Retno mau menambahkan dulu barangkali. Eh, saya tadi di tengah-tengah ya, Bu. Nggak ini, nggak lihat. Oh Sebentar. iya, baik. Ini tadi sudah disampaikan sih Prof terkait dengan tujuan dari praktikumnya apa. Kemudian kegiatan setiap minggu itu 200 menit itu mereka apa saja yang dikerjakan. Mhm, mhm. Kemudian ini dosen pembimbingnya, kriteria. Untuk simplisia dan yang lainnya sudah disampaikan ya tadi ya. eh, untuk detailnya ini akan saya coba bukakan lembar kerjanya sih, Prof. Oh ya, wes coba masuk ke lembar kerja lagi dulu nanti. Mungkin Eh, jadi situ mereka bisa paham ya. Ada ya. pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan dulu nggak? Gambarkan nggak mereka? Tergambarkan ya?
Belum ini, buku petunjuk praktikumnya baru di-share nanti malam Prof maksimal. Cuma Mm-mm. tadi saya sudah pesen, itu jangan disebarkan ya adik-adik ya. Ya, mohon Karena bantuannya itu, untuk tidak disebarkan karena itu milik milik dari kita ya. Pokoknya sampai ketemu nono senyebano berarti angkatan kalian, ya, ya, ya. Jadi tidak boleh disebarkan keluar karena nanti masih mau akan di apa di ISBN kan itu ya. ya. Kok gini lagi? Ya kurang lebih seperti itu ya adik-adik ya. Ini yang terkait dengan aspek kedisiplinan tadi. Baik, kita langsung coba ke contoh lembar kerjanya ya adik-adik ya. Yang mana lembar kerjanya ini nanti kan ada di Hebat juga ya. Anda harus per kelompok itu harus ngeprint ya. Baik, saya akan tunjukkan ke mana tadi? Kontrak praktikum sudah. Sebentar dek, saya bukaan dulu filenya. Belum dibuka. Lembar kerja. Baik, ini contoh lembar kerjanya. Kelihatan tidak ya? Ini. Kelihatan Ibu. Ya, untuk lembar kerja itu besok kan kita agendanya itu membuat simplisia ya. Tadi juga adik-adik sudah tahu. Cuman untuk pembuatan simplisia belum ada lembar kerjanya ya. Nanti saya sediakan di akhir. Ini cuma contoh ya. Jadi ada 11 sama satu lagi pembuatan simplisia. Jadi ada 12 lembar kerja yang harus Anda print. Nah, ini nanti tolong sebelum praktikum hal-hal yang bisa diisi dulu ya. Contohnya di atas ini harusnya sudah bisa diisi terkait dengan sampelnya apa ya. Nah, ini identifikasi benda asing. Saya PKABU dulu aja kali ya. Kalian kan datang setelah pretest itu langsung mengerjakan PKABU. Nah, ini saya ambil contohnya ya. Untuk penetapan kadar abu itu nanti semua kelompok kan melakukan. Nah, di sini sudah ada tuh, ada alatnya apa, bahannya apa, dan jumlahnya berapa ya. Nah, itu sebentar ya. Oke, sambil nunggu Bu Rosita, untuk yang FP1 ya, untuk yang hari Senin, itu nanti mulainya jam 11. Jadi insya Allah kalian aman sampai 10.20 itu masih tidak apa-apa ya. Oke, jadi farmasi praktis satunya nanti dimulainya bukan jam 10 tapi jam 11. Selesai praktikum farmakognosi. Insya Allah Bu PJMK-nya siapa? Bu Yuntanita ya? Atau siapa PJMK-nya? Apa Bu Hani? Bukan. Bukan kayaknya. Bu Hani itu FT3. Ya, Dik? Eh, Halo? ya, Prof. Insya Allah sudah diinformasikan oleh Prodi ke Farmasi Praktis 1 ya. Jadi tidak masalah, Bu. Ya, Alhamdulillah. Baik, adik-adik saya lanjutkan ya. Ini contohnya PKABU ya. Kan sesuai yang tadi kita bahas, Anda datang, kemudian pretest 10 menit, habis itu yang dilakukan kan PKABU dulu ya. Jadi satu kelompok itu nanti kalian bagi aja, yang A mengerjakan apa, yang B mengerjakan apa ya. Kalau Iren nanti saya bagi aja ya, yang A mengerjakan misalnya PKABU duluan gitu ya. Nah, ini ada alat, kemudian ada bahan ya. Berarti kan ada proses penyiapan alat dan bahan. Anda tulis di sini siapa sih yang mengerjakan misalnya yang melakukan siapa? Diana gitu. Kemudian setiap praktikum itu usahakan ada supervisornya ya. Ketuanya, ketua kelompok kalian. Misalnya ketua kelompoknya siapa di sini ya? Rafsan misalnya. Seperti itu. Ya, berarti dia yang harus ikut meng-cross check, benar nggak sih alat dan bahan yang disiapkan itu sudah lengkap gitu. Kemudian ada
Prosedur ada penimbangan krus porselen ya. Nah, ini siapa yang mengerjakan nanti? Itu ditulis di samping kanannya ya, supaya kami juga bisa ngecek kontribusi adik-adik terhadap praktikum di hari itu apa gitu ya. Nah, untuk kadar abu total itu nanti dilakukannya triplo ya. Jadi Anda harus nimbang dulu 3 krus porselen dengan tutupnya ya. Jadi Anda timbang dulu krusnya berapa beratnya, krus 1, krus 2, dan krus 3. Nah, ini nulisnya hingga 4 angka di belakang koma. Dalam penimbangan kadar abu total, itu dari awal sampai akhir Anda gunakan timbangan yang sama ya. Misalkan di lab itu ada 4 timbangan ya. Nah, kalau Anda awalnya pakai timbangan kode A ya, sampai akhir kode A gitu. Karena supaya hasilnya itu bisa valid gitu ya. Kemudian ada yang nimbang sampel ya, habis ditimbang krusnya, kemudian ditimbang sampelnya ya. Sampel yang ditimbang itu 2-3 gram ya. Nanti Anda dapatnya berapa? Misalnya dapatnya 2,0050 gitu ya. Jangan Anda ambil lagi gitu. Ya biarin aja selama dia masih ada di rentang gitu ya. Intinya kalau Anda nimbang itu jangan sering mengurangi ya, jangan sering mengurangi apa yang sudah masuk ke wadah timbangan gitu ya. Nah, itu Anda timbang sebanyak itu, kemudian kalau sudah masuk Anda ratakan di dasar tabungnya hingga dia membentuk lapisan tipis. Kemudian Anda masukkan ke tanur ya atau furnace yang biasa digunakan untuk proses pengabuan ya. Nah, Anda masukkan ke furnace itu harus sama-sama ya. Kelompok 1 dan kelompok 4 itu harus bersamaan. Jadi pastikan kerjanya itu yang cepat dan selesainya bersama. Kalau sudah 4 kelompok masuk ke dalam furnace, nanti furnace-nya ditutup ya. Dipijarkan setelah mencapai suhu 825 derajat Celcius itu Anda catat ya, masuk furnace-nya jam berapa tadi tulis. Tercapai suhu uji 800, ini bukan 825 ya, tapi sorry, nanti diralat ya, 800. Ini 800 plus minus 25 derajat Celcius ya. Sampai suhu 800 itu jam berapa ya. Kemudian kan kalau sudah mencapai suhu 800 derajat Celcius itu ditunggu selama 1 jam ya, supaya dia membentuk abu gitu ya. Kalau sudah 1 jam gimana? Dimatikan alatnya ya. Perlu diketahui adik-adik bahwa furnace atau tanur ini kalau sudah Anda masukkan terus waktunya sudah habis Anda matikan, Anda tidak bisa langsung membukanya. Pasti akan kesembur panas yang sangat tinggi itu. Jadi dibiarkan dulu sampai dia minimal mencapai 100 derajat Celcius ya. Baru Anda bisa membuka furnace-nya kayak gitu ya. Jadi setiap proses itu Anda catat waktunya itu pukul berapa gitu. Jadi kalau nanti ada misalnya kok hasilnya tidak sesuai apa ya yang tidak sesuai, jangan-jangan waktunya kurang, kita cek, bisa dicek dari sini ya. Nah, kalau sudah itu Anda kalau PKABU ini ya, dalam hal menimbang atau mengambil krusnya itu jangan pakai tangan, tetapi selalu pakai penjepit ya. Kemudian kalau sudah tercapai suhu 100 derajat Celcius, furnace-nya tadi bisa dibuka gitu ya, bisa dibuka, kemudian terusnya itu dimasukkan ke desikator ya, sampai dia itu tercapai suhu ruang kurang lebih berapa 30 menit ya. Kemudian Anda keluarkan desikator dan Anda timbang gitu ya. Di situ sambil diamati apakah abu sudah terbentuk atau belum ya. Intinya setiap minggu itu tidak akan ada penjelasan teori ya. Anda baca ininya, baca bukunya dan baca lembar kerja, nanti Anda kerjakan dan didiskusikan ya dengan dosen pembimbing masing-masing. Sebelum mulai praktikum biasanya juga dosennya akan mengajak Anda berdiskusi ya. Anda itu sudah siap atau belum seperti itu. Kalau sudah baru dihitung kadar abu totalnya. Untuk perhitungan pertama, oret-oretannya tulis saja di sini berapa, perhitungan kedua berapa, perhitungan ketiga berapa. Nah, harusnya di rata-rata gitu.
Syaratnya berapa sih di referensi gitu? Anda buka misalnya di Farmakope Herbal Indonesia. Syarat abunya misalnya tidak lebih dari 5%. Punya kalian ternyata 7% gitu. Berarti kan tidak memenuhi syarat. Syarat apa? Di sini bisa tulis FHI atau Japanese Pharmacope atau apa gitu ya. Kemudian pada tahap evaluasi ini kalau misalnya hasilnya itu tidak memenuhi syarat, Anda bahas aja kenapa sih di sini tidak memenuhi syarat gitu. Ya. Kemudian nah ini Anda tanda tangani ya si ketua kelompoknya tanda tangani nanti akan di cross check sama dosennya. Seperti itu ya. Dalam pengisian lembar kerja ini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, adik-adik bisa cek ya bahwa setiap tahapan itu sebenarnya ada di lembar kerja ini. Anda dengan membaca ini harusnya sudah tergambar kira-kira apa sih yang harus Anda lakukan gitu ya. Setelah PK Abu tadi kan Anda akan nunggu 1 jam lebih kan. Nah itu Anda bisa bergerak ke pembuatan simplisia ya. Nanti Anda dapatnya adalah kunyit. Ya, kunyit itu dalam keadaan apa adanya. Nanti dibagi satu kelompok itu akan dapat 0,5 kilo. Anda bagi di nampan. Nah, lakukan proses seperti yang Anda dapatkan di teori ya, disortasi basah, dicek, dipisahkan dengan pengotornya misalnya ada daun atau ada apa ya yang bukan bagian dari rimpang itu atau misalnya ada yang kunyitnya jamuran atau busuk. Nah, itu bisa dipisahkan dari yang bagus ya. Di situ Anda lakukan pencucian. Kalau sudah cucinya harus di apa sih? Boleh nggak direndam 1 jam gitu? Tidak Gimana? boleh. Tidak boleh. Harusnya di mana, Liwa? Kalau mau mencuci simplisia, Di air mengalir. ya di air mengalir ya. Dicuci sampai bersih. Setelah itu Anda bisa rajang ya. Dirajang simplisianya pakai talenan. Nanti rajangnya ukurannya 1 mm ya. Nanti saya udah nulis kok di buku panduannya ya. 1 mm kurang lebih ketebalannya. Nah, setelah itu Anda tiriskan sebentar dan Anda lanjutkan proses pengeringan di rumah gitu. Pengeringannya harusnya gimana ya adik-adik ya? Boleh nggak ditaruh di atas genteng di bawah sinar matahari langsung gitu? Gimana kalau secara teori? Coba. Di Nabila, oven Ibu. hah? Boleh nggak Haikal? Di oven mungkin. Nah, kalau di oven suhu maksimalnya berapa? Nah, berarti Anda baca di buku panduan praktikum atau referensi yang nanti ada di buku panduan praktikum ya. Itu bisa aja jadi soal pretest loh adik-adik ya. Misalnya ada pertanyaan pretest gini, kalau kita mau mengeringkan simplisia, pakai suhu berapa maksimal gitu, bisa aja jadi soal pretest ya. Anda tidak boleh dengan di bawah sinar matahari langsung ya, harus ada pelindungnya ya. Karena apa kalau di bawah sinar matahari langsung kan kita tidak bisa mengontrol, dia itu nanti bisa aja habis dicuci bersih-bersih tiba-tiba ada kontaminannya, ada apa hewan capung atau apa nempel di situ terus mati di situ atau kena debu ya atau kehujanan kita nggak pernah bisa mengontrol ya kalau tidak diberi pelindung. Jadi dengan cara diangin-anginkan saja dalam ruangan yang terlindungi ya gitu. Boleh di oven, tapi suhunya nah, cek nanti di buku panduan praktikum berapa suhunya, gitu ya supaya kalian mau baca. Nah, setelah Anda melakukan pembuatan simplisia, nanti kita pindah ke lantai 7 ya untuk melakukan identifikasi organoleptisnya, makroskopik dan mikroskopik. Adik-adik kelompok 1 tadi dapatnya apa? Di kelompok 1. Kelompok 1 dapatnya cengkeh ya. Misalnya kelompok 1 cengkeh. Nah, diidentifikasi organoleptik, makroskopik, dan mikroskopik ya.
Untuk makroskop ini, meskipun Anda bagiannya kelompoknya cengkeh ya, untuk mikroskopiknya nanti Anda setiap individu harus melakukan pengecekan terhadap keempat-empatnya, ya. Supaya apa? Tujuannya itu supaya adik-adik tahu kira-kira tuh kemarin kan di botanik kan Anda tuh belajar terkait dia susunan jaringan atau sel ketika kita membuatnya sayatan utuh kan. Jadi batang kalau kita sayat tipis, kita bisa lihat jaringan apa saja ya. Tapi kalau dia sudah jadi simplisia yang kita serbukan, itu kan alat mesinnya kan nggak bisa menentukan kan dia akan memotongnya membujur atau melintang kan. Jadi kita mau lihat kalau dia sudah jadi serbuk, apa saja sih yang bisa kita identifikasi. Kira-kira seperti itu ya adik-adik ya. Setiap individu akan mengecek semuanya ya, baik dari bunga cengkeh untuk ngecek bunga itu kalau di bawah mikroskop dalam kondisi serbuk seperti apa. Kemudian ada buah adas ya, kalau buah bagaimana. Kemudian ada daun kayu putih dan daun sereh gitu ya. Itu untuk mikroskopiknya semuanya melakukan ya. Untuk organoleptik dan makroskopik, nah itu Anda hanya lihat ya, per kelompok dibagi saja kelompoknya. Apa saja yang dipelajari di organoleptik, Anda nanti cek warna, bau, dan teksturnya. Metodenya bagaimana? Nah, ini sudah saya tuliskan dengan detail di sini ya. Kalau bau itu Anda butuh 25 gram, kemudian masukkan ke cawan penguap, kemudian Anda tutup aluminium foil dan ditunggu 15 menit. Nanti Anda hirup bau apa yang muncul gitu. Mendeskripsikan bau itu juga ada ketentuannya ya adik-adik ya. Anda tidak bisa mengatakan baunya bau, titik dua, tidak enak, tidak bisa seperti itu ya. Ada ketentuannya, nanti Anda baca di buku panduan praktikum ya. Anda bisa menulis khas aromatik atau berbau khas aromatik pedas atau apa, ada ketentuannya ya. Kemudian untuk makroskopik ya, makroskopik ada ukurannya ya. Misalnya Anda mau mendefinisikan ukuran, itu Anda harus menuliskan ukuran panjang dan diameternya ya. Anda susun aja tuh misalnya buah adas, Anda susun 10 adas ya. Sampingnya dikasih penggaris berskala. Nah, 10 adas itu panjangnya berapa? Misalnya panjangnya 2 cm untuk 10 adas, maka satu adas kan panjangnya berarti berapa? 2 cm 20 mm bagi 10 2 mm seperti itu. Ya, di sini tuh sebenarnya sudah ada langkah-langkahnya. Kemudian untuk mikroskopik, adik-adik nanti seperti yang ada di botani ya, ngambil sampelnya itu sedikit saja, seujung sepatel aja. Anda letakkan di kaca objeknya, disebar ya. Kemudian ditambahkan 1 tetes air, boleh nggak ditambahkan, bisa langsung kloralhidrat nggak apa-apa. Tapi saya sarankan ditambahkan air dulu ya. Kemudian Anda panaskan dengan di atas ya, di atas api ya, api bunsen itu 3-5 kali sampai dia agak mendidih ya. Habis itu Anda jangan langsung tutup ya, tapi dibiarkan agak mendingin, baru ditutup sampelnya dengan cover glass ya. Kalau ada gelembung udara, Anda bisa hilangkan dengan penambahan cairan ya. Pastikan permukaan sampel itu terendam dalam cairan ya. Kemudian kanan atau kirinya cover glass bisa dielap dulu dengan tisu supaya tidak merusak lensa gitu. Nah, untuk serbuk Anda amati di perbesaran 40 kali dan 100 kali. Nanti hasilnya Anda masukkan ke sub hasil pengujian di sini. Gitu ya. Itu sudah ada makros organoleptisnya tadi apa yang Anda dapatkan, makroskopiknya bagaimana, mikroskopiknya bagaimana, kemudian ini digambar. Temuannya apa, dikasih keterangan. Itu apa sih gitu. Ya. Itu. Itu ya untuk lembar kerjanya ada 12. Nah, ini adalah contoh buku praktikumnya ya. Saya belum selesai ya, jadi nanti tunggu maksimal nanti malam. Nah, ini Anda bisa cek di sini. Nanti saya bagikan PDF-nya. Ya. Adik-adik di sini ada materi pendahuluan, Anda baca dulu ya.
eh, terkait dengan praktikum ini tuh apa sih yang ingin dicapai gitu-gitu. Kemudian ini skenario ya. Jadi kita kan tadi sistemnya project base ya. Kalau project base berarti ada project-project ya. Untuk 5 kali pertemuan itu ada 3 project yang digambarkan dalam bentuk skenario ya. Project pertama, skenario pertama itu adalah pembuatan dan karakterisasi mutu bahan baku herbal. Tadi sesuai kelompoknya ya, kelompok 1 cengkeh, kelompok 2 apa tadi, kelompok 3 adas, dan sebagainya. Nah, baca ini tugasnya apa, Anda disuruh melakukan pemeriksaan atau karakterisasi mutu 1 sampai 7 dilakukan semua. Hasilnya nanti ditulis dalam bentuk Certificate of Analysis ya. Contohnya ada di buku ini. Nah, ini ada 3 skenario. Nanti baca dulu skenarionya, apa yang diminta. Kemudian ini materi capaian, materi tentang pembuatan simplisia. Kemudian ini ada materi terkait dengan kontrol kualitas atau karakterisasi mutu. Apa sih yang dimaksud karakterisasi mutu? Apa aja yang diukur? Bagaimana? Apa saja standarnya? Itu ada di sini semua ya, adik-adik ya. Nanti silahkan adik-adik cek. Ini untuk bentuk Certificate of Analysis contohnya ya. Jadi memang bahan baku itu kalau mau diekspor ke luar negeri dan mau harganya mahal, itu bahan bakunya harus terstandar. Syaratnya itu biasanya ada Certificate of Analysis kayak gini ya. Supaya Indonesia itu tidak melulu ekspor barang apa segar gitu toh ya. Kita bisa ekspor yang terstandar. Harganya bukan kali ya. Kemudian Anda juga baca teorinya, misalnya besok mau identifikasi kontaminasi benda asing, baca dulu teorinya, karena pretest pasti diambil dari sini ya. Kemudian ada identifikasi organoleptis dan mikroskopik, apa saja sih yang akan dicek, dibaca. Kemudian pola kromatografi, intinya semuanya teorinya ada di sini. Nah, yang saya maksud soal evaluasi itu ini deh, ya. Jadi nanti setiap saat Anda menunggu proses pengujian, misalnya Anda sedang KLT ya, KLT kan ada proses menunggunya juga sampai sampelnya terelusi, Anda bisa mulai mengerjakan tugas evaluasi ya. Nah, jawab pertanyaan yang ada di evaluasi ini di kertas HVS ya, bawa sendiri dari rumah ya. Boleh HVS, boleh folio, disepakati aja yang jelas sama ya, sama semuanya gitu. Nah, gitu. Cek aja nanti soal evaluasinya. Ingat ya, soal evaluasi tadi pengumpulannya kelompok atau individu ada aja di Sopora Gelem. Sela. Sela Andini ada? Kan tidur. Tugas evaluasi ini dikerjakan individu, jadi per individu ngumpulin di Hebat atau satu kelompok saja yang ngumpulin? Individu Ya, lihat. individu ya. Jadi ini kalian boleh diskusi sama temennya ya, boleh. Tapi mengumpulkannya individu gitu ya. Baik, itu untuk eh, buku ajarnya ya. Di sini di buku ajar juga ada lembar kerja, tapi kalian print aja yang sudah saya pisahkan ya, karena lembar kerja yang ada di buku praktikum ini itu ukurannya kalau nggak salah A5 yang di sini. Kalian print di A4 saja ya. Nanti di Hebat silakan dicek. Em, kelas A itu udah hampir lengkap ya isian Hebatnya. Nanti tinggal saya import ke kelas-kelas yang lain. Jadi cek di Hebatnya ya. Demikian, adik-adik ada pertanyaan? Nah, stop share. Prof. Retno barangkali mau menambahkan atau tidak? Tuh apa namanya? Sebelum praktikum benar-benar dipahami ya apa yang akan dilakukan hari itu gitu ya. Bisa kalian buat misalnya sebelum praktikum tuh bikin skema.
gitu ya, skema kerja, tahapannya apa itu. Jadi akhirnya nanti pada saat praktikum itu tidak bingung di sana ya. Jadi masing-masing anak coba selain membaca buku yang disampaikan Bu Rosita tadi ya, sebelum praktikum, nah itu juga dibuat oh skemanya nanti ini stepnya ini. Nah, jadi pada saat praktikum nanti tidak bingung lagi apa yang akan dilakukan ya itu ya sambil belajar untuk pretest itu kan sambil membuat apa namanya tahapan itu kan enak jadinya ya bikin bikin satu kertas gitu di kertas itu di lembaran gitu ya stepnya ini udah selesai itu mungkin untuk bekal supaya tidak bingung ya. Ya, itu sangat berguna ya adik-adik yang disampaikan Prof. Retno. Jadi setiap dari Anda itu silahkan buat skema. Ya. Kalau untuk per kelompok, bikin skema supaya tahu Anda itu kalau di situ apa yang harus dilakukan. Dan lembar kerja tadi itu harus sudah dibagi ya, siapa ngerjain siapa itu dari rumah. Ya, baginya bukan saat di kampus. Ini untuk presensi kehadiran, silahkan adik-adik Sama scan. ini ya Bu Rosita mungkin meskipun adik-adik itu punya tugas di mana gitu ya tapi harus tetap tahu ya Ya, dengan betul. kerjaan yang dilakukan oleh Ya, temannya gitu ya. kalian kan itu akan ada waktu menunggu kan setiap uji itu, kalian sambil cross check temenku ngerjain apa ya, sambil tanya-tanya. Karena nanti pas diskusi dengan dosen pembimbing itu kan yang dibahas semuanya juga. Bisa diakses untuk QR code-nya. Ada yang bermasalah? Hari ini ada 255 yang hadir ya. Tadi cuman 220 ya. Setelah tahu akan ada presensi nambah banyak banget ya. Dipikir gak ada presensi gitu ya. Ya. Adik-adik sebelum praktikum dipahami benar-benar ya terkait dengan pengaturan waktunya karena kan terutama ini ya kelompok hari Senin itu kan kita benar-benar rigid harus selesai 10.20 ya. Jadi kerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan. Ada yang belum isi presensi? Saya sambil ngecek ya. Baru 212 orang yang isi. Ya. Coba saya share hebat kali ya. Hebat itu kelas A. Sebentar ya. Nah, ini adik-adik ya, sudah kelihatan kan ya? Ini untuk hebatnya. Jadi setiap dari kalian itu tolong dibuka ya hebatnya ya. Di sini Anda cek kontrak praktikum. Nah, kurang lebih isinya kayak yang di PPT tapi bentuknya PDF ya. Silahkan di-download dan dipahami. Kemudian agenda praktikum setiap minggunya apa. Anda jangan sampai keliru ya. Misal sudah tahu kelompok 3 ya di minggu kedua, malah belajarnya kadar minyak atsiri sama penetapan kadar air ya. Kan nanti bisa keliru ya. Jadi dipahami benar-benar kelompok Anda di minggu itu dapatnya apa gitu ya. Kita nanti minggu ke-1 sama minggu kedua akan kita laksanakan minggu depan dan depannya lagi. Habis itu Anda UTS dulu ya, UTS 2 minggu baru kita bertemu lagi di bulan November gitu ya. Kemudian untuk pembagian kelompoknya bisa dilihat di sini di file pembagian kelompok. Kemudian di sini nanti akan saya upload buku ajarnya atau buku panduan praktikum. Kemudian referensi ini isinya materia medika, farmakope ya, macam-macam isinya. Anda download saja nanti. Kemudian lembar kerja ini yang perlu Anda print per kelompok.
Kemudian nanti beberapa praktikum itu kami menyediakan videonya. Ya, silahkan ditonton dulu supaya ada gambaran. Besok itu saya mau ngapain sih? Gitu, silahkan ditonton di videonya. Kemudian ini untuk pengumpulan laporan praktikum. Ya, jadi satu kelompok saja. Tuh, sudah saya tulis. Perwakilan kelompok yang jadi ketua kelompok tadi itu yang ngupload. Kan tiap minggu pasti ganti-ganti kan? Tuh. Kemudian soal evaluasi, tadi kan ditulisnya di HVS kan, Anda scan, Anda upload di Hebat ya, dikumpulkan di hari praktikum maksimal jam 6 sore gitu ya. Dikasih kelompok mana, nama mahasiswanya siapa gitu filenya. Oh, file Word, sorry ini belum saya edit, filenya PDF ini ya. Nah, gitu sih adik-adik ya, kurang lebih ini. Bagaimana, sudah ada gambaran terkait dengan praktikum ini? Paham ya, Kemudian, Rek? paham ya? Gimana? Ini saya kasih lihat ya, Dek ya, supaya kita transparan dan Anda bisa memprediksi ya. Ini tuh contoh formulir penilaian kalian ya. Tadi ada pretest ya. Ini saya kasih contoh aja misalnya nilainya 90 ya. Dia akan berakhir jadi apa gitu ya. Praktikum harian tadi kan setiap hari Anda akan dinilai oleh pembimbing ya. Misalnya nilainya segini ya. Kemudian presentasi nilainya segini ya. Final project ya, nilainya gede, Anda bisa dapat A, ya. Kayak gitu. Supaya Anda termotivasi, kalau mau dapat bagus, harus memaksimalkan diri, gitu ya. Tuh, kelompoknya sudah bisa dilihat ya nanti ya. Baik, demikian sih saya rasa Prof. Retno. Sebelum ditutup, ada tambahan, ada pertanyaan, silahkan. Cukup dari saya. Adik-adik mungkin ada yang tanya. Paling kok takut pas waktu praktikum itu ya. Iya. Kalau praktikum sudah tidak ada pengarahan yang lain-lain ya, nanti kalian bersama dosen pembimbingnya ya. Harus sudah belajar dulu intinya, Dek ya. Setelah lihat tadi harusnya Anda menyadari kalau Anda tidak belajar itu akan kelihatan sekali ya. Misi Bu, saya belum absen. Lah kamu kemana? Pak Idoan. Nah, ini yang belum absen, silahkan dibuka. Saya tunggu ya sebelum ditutup. Ibu, Ya, Evan. Evan, tanya apa? Misi Bu izin tanya, jadi untuk buku panduannya boleh di print nggak ya Bu? Atau nggak usah? Gimana Prof. Retno? Bisa di-print? Print nggak apa-apa sih. Boleh kalau di print. Yang tidak boleh itu apa soft filenya itu dikasihkan ke orang lain. Mm-mm. Nah, itu Ya, ya. Jadi ada aja jangan mau ngecek. disebarkan, jangan disebarkan ke tempat yang lainnya, khusus untuk kalangan di farmasi UNER. Ya, paham ya? Paham Ya ya? baik Bu. Ya Karena udah ini paham Bu. masih kami uruskan ISBN-nya gitu loh, Dek ya. Ya baik, terima kasih Bu. Nek mbok print ya malah bagus ya. Berarti kan menandakan Anda tuh siap praktikum berarti. Kalau perlu semuanya di print semua teman-teman. Kami itu ada 200 halaman, Rek. Iya, iya, iya. Ya, terus intinya kami tidak mewajibkan, tapi yang jelas Anda baca gitu aja. Keisha, tanya apa Keisha? Permisi Bu, ini dari kelas C itu di kelompok satu ada 2 cutting yang nggak pernah masuk di mata kuliah yang lain Bu, itu tetap dimasukkan di kelompok satu atau bagaimana Bu? Kelompok satu ada 2 orang. Saya cek. Namanya Kelas apa? siapa? Namanya siapa? Namanya yang Ahmad Rizky sama Muhammad Fajar Rianto. Nggak pernah muncul tadi. Di Ah, kelas lain nggak pernah hadir Bu. Waduh. kelas D ini ya. Kelompok Kelas berapa C, tadi? Eh, kelas apa, Dek? kelas C Bu. Kelas C. Iki ya? Iya. Yo, nanti
Mau nggak mau ini karena kan kalau eh dia dua-duanya nggak bisa kan kelompok satu tinggal berapa orang? Tinggal berapa orang sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 6 ya? Yang lainnya berapa per kelompoknya? 8? Per 7? kelompoknya itu 8, Prof. 8. Atau di split nah. Yang kelompok 2 ada satu pindah ke situ, nanti yang cuttingnya itu satu pindah ke situ gitu. Iya. Dan saya hitung. Ya, otomatis yang Ahmad Rizky sama Fajri ini nanti kita lihat ya anaknya hadir atau tidak. Mungkin akan geser di Elsa ya. Kelompok 1A nanti Elsa masuk ke 1A. Kemudian 1B-nya Ristania. Jadi kelompok 1 dan 2 itu memang saya lebihkan orangnya, Prof. Kelompok 3 dan 4 itu sudah pas orangnya. Oh, sudah dilebihin. Iya, yang Oke, kelompok oke. banyak orang itu ada di 1 dan di 2. Oke, oke ya wes. Oke. Keisha sudah? Sudah, terima kasih, Bu. Batasnya di Elsa ya berarti ya. Elsa di 1A. Terus ada lagi? Ya, ini adik-adik sekali lagi ya. Ini ada yang memang tugasnya kelompok ya. Jadi tolong Anda tuh juga belajar bagaimana bekerja sama di dalam sebuah kelompok. Karena kalau misalnya Anda tuh jelek ya, nanti sekelompok Anda nilainya jadi jelek semua, kan sayang gitu ya. Ada lagi yang bertanya? Atau sudah? Deborah, tanya apa Deborah? Permisi, Bu. Ibu mohon maaf, saya tidak bisa absen dikarenakan saya menggunakan satu device. Tidak bisa absen. Padahal wis tak share suwe lo mau lo ya. Sudah bisa lihat? Ada lagi selain Deborah yang tanya? Sepertinya tidak ada ya. Baik, izin saya tutup ya, Prof. Retno. Ya, monggo, silakan. Baik, adik-adik, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dalam